Saya kira itu normatif saja, tetapi yang menariknya adalah kok tanpa alasan. Alasan tundanya ini apa? Apakah panitia semua karena COVID jadi memang tak bisa rapat? Namanya tunda melok. Ataukah kantor desa Tumbuh itu tenggelam, kok melihat rapat tadi? Ataukah apa? Harus ada alasan. Alasan yang realistis. Tidak bisa tiba-tiba alam utama. Kan kita ada aparat keamanan. Kalau tidak bisa disampat, dia bisa fasilitasi untuk dilakukan kita bersama. Kalau memang roton beliau harus kacau, harus ada ancaman, kan ada polisi, ada tentara. Kenapa tidak ada keputusan? Ini yang kami anggap janggal. Kita sudah ada kegagalan satu bagian ini bahaya. Karena pengalaman membuktikan seleksi perangkat desa itu komisi 1 ini hampir 2 bulan tidak tidur. Itu Bab Nixon bawa warisan dia masih agak ini, tapi Bab saya juga sampai menyerahkan pesan. Nanti yang kubai versi saya, ini bisa dijual. Ya, yang pertama Bapak Arif Huselan dari fraksi Demokrat Dapil Kota. Karena itu maka kami ingin mendapatkan informasi langsung. Entah yang ada, coba ada berapa orang? Angkatan sana, andai sana. Lengkap, 5, benar. Saya mau usul lengkap ya. Oke, panitia kecamatan ya Pak Camat ada dari sendirinya, dan tahap ada, dan lengkap. Pejabat desa sebagai bertanggung pemerintahan ya ada juga. Jadi Pak Camat bisa kembali urus satu-satu. Jadi kami ingin mendapatkan informasi klarifikasi karena publik bertanya-tanya. Karena tuh bahwa saya sebenarnya SK 49 jalan dan nanti tanggal 1 sudah pemilihan. Saya beliau lima kek tidak bisa jalan. Ini anggaran negara sudah cair loh. Kalau panitia memang si kecil tidak berat, tetapi anggaran negara sudah proses. Ada saat beliau kenal. Harus ada keputusan. Nanti baru kemudian ada pihak yang tidak merasa nyaman, merasa dirugikan, tidak ada ranah hukumnya. Tidak bisa menolak, menolak. Alasnya apa tidak? Tolong informasi kepada kita untuk kita tahu sehingga publik tahu bahwa pengawasan dari BPD ada. Ketua BPD ada. Bahwa kalau bisa duduk di sebelah penjara, di kursi kita karena nanti mereka dapat kesempatan bicara. Karena ini kita sama-sama mencari jalan keluar sehingga publik merasa ada keadilan. Sampai ada orang tua yang telepon saya, sekitar belasan orang karena minta maaf. Ya kita PKP menang di suara banyak di sana. Nah, karena saya kota BPD dan PKP, ya saya ditelepon paling banyak. Wah, pakai umumnya saya pun. Karena sama tadi umumnya ini. Nah, kami ingin tahu masalahnya di mana. Tolong Bapak sampaikan kepada kita untuk ada keadilan. Masalah di mana? Atau ada intervensi luar biasa dari mana? Ini TTS kita harus bangun dengan semangat yang luar biasa untuk maju. Bayangkan APBD setelah ini kami akan bahas APBD untuk kita harus tetapkan tanggal 30. Kami selalu mengkritisi bupati, tetapi karena tanggal 30 kami harus ketok APBD karena kalau tidak bupati tidak dibayar honornya selama 2 bulan. Karena dokumen APBD baru kami terima tanggal 16 November tahun 2021 yang oleh regulasi kalau kami bahas terlambat kami tidak kena penalti, tidak dapat penalti, tetapi yang dapat penalti adalah bupati. Kalau mau bahasa suruh amat bawah bupati dan bupati, kalau sampai kemudian kita dapat tangkap mudah dosis sekali. Tapi kami tidak rela itu. Saat kita kritik secara objektif, rasional, konsisten. Tapi kalau ada saat yang kita harus untuk kepentingan masyarakat, kita setuju. Pilkada sini semua desa, di desa itu kan juga ada. Semua saudara ikut saja. Kita buka kesempatan seluas-luasnya. Siapapun boleh bersaing karena dunia demokrasi kita di Indonesia berlaku utuhnya semua kita punya hak yang sama. Nanti masyarakat yang menentukan. Seperti caleg 2019, semua orang boleh caleg. Tapi kemudian proses alam ada di sana. Proses yang maha kuasa Tuhan ada di sana. Ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Seperti itu. Karena itu barangkali atas izin Bapak teman-teman dari pimpinan anggota
kita minta klarifikasi awal dulu dari panitia ya. Ketua panitia tolong menjelaskan kepada kita kronologisnya seperti apa. Singkat-singkat saja Bapak Ibu. Kemudian nanti ada hal yang mungkin perlu ditambahkan panitia kecamatan boleh, atau penjabat kepala desa atau BPD sebagai pengawas desa juga boleh, singkat-singkat. Kemudian baru nanti teman-teman dari kita komisi akan memberikan pertanyaan ataupun pernyataan untuk kemudian kita dapatkan benang merahnya di mana, dan paling tidak tahimlah insan sampai si kenal kita harus tahu sehingga publik tahu bahwa ternyata memang kenal Fleo karena panitia dan kena COVID-19 bisa, jadi memang kena Fleo atau apa diceritakan saja dari uang negara sudah dipakai sedikit saja, bukan berarti bagi kayu sosmed tidak, tapi honor. Tapi kan uang negara sudah berproses dari tahun 2019 akhir kalau tidak salah. Akhirnya tertunda karena COVID, sehingga sedikit ada gambaran dari teman-teman Bapak Panitia. Silahkan Bapak sebut nama, saya sebut kawan nama 5 orang, nama saja cukup, lalu ceritakan online si kenal flag. Pulang dengan ada informasi nak leba, hanya nama mata bisa file putih bisa, nama mata bisa yang usah, file putih bisa usah. Silakan. Anggota kami, Sekretaris Pak Beni Beno dan oleh Wakil Ketua Pak Demi Kasmedan, Sekretaris Pak Beni, kemudian anggota 1 Obat Selan, Oja Jaloli, Yuliarti Kase, Koa Kase, kemudian Vince Luat Kondis bisa. Di Detan Pematan, ya, ini kami ada 9 orang dengan teman pengawas 3 orang. Izinkan kami untuk menyampaikan kepada Pak Ketua Komisi 1 bersama anggota Dewan yang kami hormati. Semua tahapan itu kami sudah laksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Akan tetapi jadwal tanggal 9 November itu ada 3 tahapan yang harus 3 kegiatan yang harus kami lakukan. Karena di tubuh ada 6 calon, 6 bakal calon. Karena itu kita harus buat peringkingan untuk kita tetapkan 5 besar sebagai calon tetap. Nah, ini kami undang semua kandidat hadir. Kemudian dari BPD ada keterlibatan juga RT RW. Jadi kemudian ada timos dari kecamatan, dari kabupaten, dan juga panitia kabupaten, khususnya ini tim 5. Ada 3. Yang pertama ialah peringkingan untuk tetapkan 5 besar. Ya. Kemudian yang kedua ialah penetapan calon kepala desa. Yang ketiga penarikan nomor urut, dan juga bersamaan dengan itu ada juga ruang untuk pengaduan masyarakat itu selama 8 hari. Ya. Jadi ketika kami sudah buka rapat untuk kita mulai dengan kegiatan, ternyata ada 1 kandidat bersama pendukung dari beberapa tokoh masyarakat. Itu mereka tidak mau untuk kita menetapkan calon kepala desa. Izin Pak, 1 kandidat itu namanya siapa? Nama Polasa Bangsa. Oh ya. Ya. Jadi
Itu permisi Bapak, tapi 1 hari penuh itu kami hanya isi saja dengan bertengkar di kantor desa. Sampai jam 5 ya kita sebagai manusia sudah rasa capek, kita sudah arahkan untuk ikut ini, semua tidak mau. Mereka punya mau ialah pengaduan itu mesti lebih dulu. Nah, kami tanya, mengadu tentang soal apa? Karena kita harus tetapkan dulu, tetapkan calon. Kalau memang kerja panitia itu salah, itu baru mengadu di situ. Tapi mereka tidak mau juga. Akhirnya, ya sekali lagi Bapak, kita sebagai manusia sudah capek dan kami tawarkan untuk tunda penetapan. Kemudian besoknya tanggal 10 ini dihadiri oleh Bapak Kadis sendiri, Pak Camat, tim bos dari kabupaten, pokoknya semua turun. Belum mulai saja itu mereka sudah mulai rapat khusus di ujung sana. Itu pertengkarannya luar biasa juga. Ya. Jadi ketika kami masuk di ruangan, pikir kami kemarin itu capek juga karena omong banyak, tinggal kita sepakat untuk kita jalan. Tetapi ternyata lebih rumit lagi Pak. Malah ada kandidat dengan kandidat yang bangun tunjuk di ini kantor desa itu hampir berpukul juga. Untung ada pihak keamanan juga. Jadi memang kondisinya tidak aman. Jadi dengan demikian ini ada anggota panitia ibu-ibu ini banyak membuat surat pengunduran diri. Karena memang tidak aman. Nah, berapa orang? Ya. Berapa orang yang buat ini? Yang sempat masuk, suratnya masuk itu Ibu Neta. Sedangkan karena ribut, ini yang di belakang kami, ini mereka angkat tangan semua Pak. Mereka tidak mau lanjutkan kerja lagi. Termasuk saya sebagai ketua Pak. Ini saya terbuka di hadapan Bapak Ibu. Jadi itu hari di depan Pak Kepala Dinas juga saya nyatakan sikap kami. Karena kita memang mau berkorban untuk desa kita. Tapi toh begitu kacau, begitu ribut, untuk apa kami harus paksa diri juga. Jadi karena memang keadaannya tidak memungkinkan kami untuk melangsungkan ini penetapan calon, maka ini kami hanya bicara sebatas tugas kami sebagai panitia. Dengan demikian maka kami sebagai panitia tidak mau melanjutkan kerja. Jadi karena ujung-ujungnya kami akan menghadap ke pengadilan Pak. Kita suruh janji kita bersihkan kita pun jagung. Kami bukan menolak untuk kerja untuk turun. Kami sebagai tokoh yang mendukung semua kegiatan juga. Tetapi karena kondisi seperti itu Bapak, kami paksakan diri sama halnya kami mau masuk rumah. Jadi dengan demikian maka kita sebagai panitia menyatakan sikap, silakan mau lanjutkan, tetapi panitia yang ada tidak mau kerja lagi. Ya. Yang hadir itu coba orang lain, ini yang kumpul ikut calon, ini pas saudara semua. Tapi hanya karena orang mau berserang antar kandidat saja. Kami panitia yang mau kena depung imbas, saya tidak mau main Bapak. Akhirnya kami nyatakan tidak mau lanjutkan kerja, dan waktu itu ada juga Pak Kepala Dinas, ada sikap yang diambil oleh Kepala Dinas bersama
tim, kami skor rapat itu 1 jam. Kami rapat khusus panitia desa sampai ke kabupaten, timwas dengan pihak keamanan juga. Semua kita libatkan untuk berdiskusi dan pada akhirnya kami sepakat untuk kegiatan pemilihan kepala desa Tubuhue menurut tawaran dari bapak-bapak dari atas ya, kalau tidak aman ya ditunda saja. Itu tawaran dari mana? Bapak-bapak dari atas itu atas mana, Pak? Ya, atas ya. Sebut nama, karena Bapak ada nama. Oh ya. Baik, jadi waktu kita dapat hasil kesepakatan rapat kita itu disampaikan oleh Pak Kadis. Ya. Bahwa Pak Nixon Omli. ya, Pak Nixon. Ya, namanya Nixon. Karena kondisi itu di tubuh tidak aman, maka dengan demikian ini pemilihan kepala desa ditunda. Ini juga ditawarkan kepada forum yang ada. Itu mereka juga setuju untuk pemilihan kepala desa ditunda, dan dengan demikian maka kami tuangkan dalam berita acara. Saya kira ini sekilas informasi yang kami sampaikan, dan ada satu hal yang memang itu dipertimbangkan di sana mulai dari tahun lalu sampai tahun 2021 ini nanti baru dijelaskan oleh Pak Sek, karena itu menyangkut dengan ini perda dan juga hukum. Jadi saya minta Pak Sek yang nanti jelaskan sehingga bapak-bapak di sini juga bisa tahu persis. Ya, silakan Pak Sek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya lebih diakrab Bu Win, tapi kami di Tubuhue sering disebut dengan Bini Win. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa pemetaran kepala desa Tubuhue itu artinya secara teknis sudah disampaikan, sehingga saya akan menjelaskan berkaitan dengan aspek normatifnya. Nah, sebetulnya akar permasalahan kenapa sampai Pilkada Tubuhue itu ditunda itu adalah berangkat dari awal kita melaksanakan tahapan. Sebetulnya tahapan pemilihan kepala desa ini dia sudah sebetulnya berakhir di bulan Oktober tahun 2020, tapi karena keadaan COVID-19 sehingga tahapan itu tertunda sampai dengan sekarang baru kita lanjutkan. Jadi dia tertunda dari bulan Maret sampai dengan Oktober kemarin 2021 baru kita lanjutkan. Nah, ketika kita lanjutkan itu karena ada pemilihan kepala desa serentak ini ada 50 desa, sehingga penjelasan dari tim was kabupaten maupun panitia kabupaten bahwa untuk menyeragamkan pemilihan kepala desa secara serentak, maka kita harus menempel kembali pengumuman yang dulu kita tempelkan berakhir pada penelitian keabsahan dokumen. Nah, kemudian rekomendasi itu menyatakan bahwa 3 kali masa jabatan itu penjabat yang dijabat oleh kepala desa incumbent itu tidak dipakai, hanya dihitung saja secara definitif itu 2 kali, sehingga penjabat itu tidak dihitung. Sedangkan kami panitia menghitungnya 3 kali masa jabatan karena ada penjabat itu, sehingga dasar itu kami menggugurkan. Nah, ketika kami menggugurkan, maka klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 14 setelah kami terima pengumuman, maka penjelasan dari atas menyatakan bahwa penjabat itu tidak dihitung dalam priorisasi, sehingga hanya dihitung definitif saja. Maka dengan demikian diakomodir kembali. Nah, Atas nama siapa? Atas nama siapa? Ya, Atas nama siapa? atas nama Melkia Senat yang adalah incumbent kepala desa Tubuhue. Ya, terus. Nah,
rekomendasi itu masuk kembali, kemudian secara regulasi baik itu Perbu maupun Perda yang kita pahami bahwa rekomendasi itu kekuatannya adalah bersifat final dan mengikat. Nah, bersifat final dan mengikat itu pada akhirnya panitia mau tidak mau harus mengakomodir rekomendasi itu, kemudian menyatakan bahwa Melkias Neot sebagai salah satu kandidat juga masuk dalam bakal calon. Nah, ketika masuk kembali maka bukan 5 lagi kandidat yang akan ditetapkan, tetapi karena 6. Nah, karena 6 itu di ruang Perda ada satu tahapan lagi yang disebut dengan pembobotan, selisih tambahan. Nah, selisih tambahan itu yang disebut dengan pembobotan. Nah, pembobotan itu pada akhirnya kita akan yang nilai terendah dengan sendirinya pasti akan dinyatakan gugur dan ditetapkan hanya 5. Nah, sebetulnya pada sampai tahapan ini kita mau lanjutkan sampai dengan penarikan nomor urut. Tetapi ketika sampai tahapan ini masyarakat yang ada dan juga bakal calon kepala desa yang ketika mereka melakukan pengaduan secara lisan di saat mau penetapan itu mereka sampaikan bahwa kami tidak mengatakan bahwa kami bakal calon kepala desa. Kami datang juga sebagai masyarakat karena kami ada dua status yang kami bawa, status sebagai bakal calon kepala desa dan juga status sebagai masyarakat desa Tubuhue. Sehingga dasar dari argumen itu mereka hanya menyatakan kami juga masyarakat desa Tubuhue. Sehingga ketika kita mau menetapkan, ternyata mereka melihat bahwa penetapan itu di situ ada jadwalnya bersamaan, di situ ada pengaduan hari yang sama dan juga penetapan hari yang sama, yakni hari Selasa tanggal 9 November 2021. Nah, dari dasar itu kemudian masyarakat menyatakan bahwa jangan tetapkan dulu, kami mengadu karena jadwalnya bersamaan. Kecuali di situ ditetapkan bahwa jam sekian sampai sekian kita tetapkan, kemudian jam sekian sampai sekian sampai tanggal berapa, tanggal 2 di jadwal itu tanggal 18 November kita melakukan pengaduan. Tetapi di situ tidak membagikan untuk kita mengadu dan kita menetapkan. Sehingga mereka berpatokan pada itu, kemudian sudah muncul berbagai macam karena sudah diskusi luar itu artinya sudah falasi, sudah di luar dari apa yang kita harus tetapkan hari itu. Sehingga mereka berpatokan pada itu, kita mengadu dulu, kita selesaikan dulu itu rekomendasi kenapa harus dimasukkan, baru pada akhirnya kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Sehingga pada akhirnya karena kami panitia desa juga berpikir bahwa ketika kami mau melangkah juga kami maju kena mundur kena. Karena kami harus sampaikan jujur bahwa kami panitia di sini, kami dalam artian kami masyarakat desa yang dalam hal ini ketika kita melakukan suatu hal yang orang sebut pengadilan, semua sudah takut. Artinya mereka bayangkan itu adalah penjara sudah di depan. Sehingga pada akhirnya karena case by case makin berkembang, falasi makin berjalan, maka panitia baik itu ketua panitia maupun anggota panitia menyatakan diri untuk kita mundur sedangkan jalankan tahapan. Nah, jika tahapan ini dilanjutkan, maka kalau panitia mengundurkan diri, maka dengan sendirinya dinyatakan gugur karena tahapan untuk kita kembali merekrut panitia yang baru itu sudah di luar tahapan dan sudah di luar dari Perbu 26 yang ditetapkan berkaitan dengan juknis pemilihan kepala desa. Nah, dasar daripada itu kemudian kita juga mau memutuskan bagaimana. Nah, terlepas dari itu masyarakat juga berpaut pada artinya mereka punya apa yang mereka adukan secara lisan itu, mereka menuju kepada hanya satu konteks saja soal rekomendasi itu. Nah, sehingga mereka menuju kepada situ, kemudian tidak mau untuk kita lakukan penetapan. Nah,
Lebih dari itu, maka kami panitia juga, jika kami mau batalkan, kami sudah keluar dari regulasi yang ada. Nah, dalam konteksnya bahwa kalau kita keluar dari tahapan yang ada secara regulasi, maka otomatis kita membatalkan perda atau membatalkan perda yang ada sampai aturan yang panitia ada. yang mundur berapa orang? Nah, Dari 7 yang mundur berapa orang? dari itu yang mundur 1 orang. Tapi karena dalam case-nya terjadi itu, maka semua menyatakan diri kami mau mundur. Silahkan cari panitia baru untuk lanjutkan. Nah, di situ juga dari Timbas kecamatan, kabupaten, dan juga panitia dari kecamatan maupun kabupaten itu mereka yang olahan. Jika itu maka terakhir pasti akan dibatalkan. Karena kalau panitia mundur semua maka sudah 2 tahapan. Ya, Nah. tapi terbukti kan panitia 1 saja yang mundur. Ada surat Iya. pengunduran diri kau? Tidak ada surat pengunduran diri. Ini hanya sebagai salah satu ketika mau melanjutkan maka semua akan mundur. Tapi pada akhirnya dibatalkan maka dengan sendirinya dinyatakan mundur semua kan seperti itu. Tetapi pada akhirnya kami ada di sini untuk menyampaikan segala bentuk case, problematika, dinamika yang terjadi di masyarakat, panitia maupun timos yang terjadi di Kebubuan. Ya. Baik, terima kasih ya karena kita sudah tangkap. Tetapi panitia punya kewenangan untuk hadirkan di sini karena proses anggaran sekecil apapun itu anggaran negara sudah terpakai dan anda harus kita minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya tidak selamanya menuju pada pengadilan, tetapi klarifikasi ini juga bagian dari tanggung jawab. Baik, dari atas 2 informasi yang disampaikan oleh teman-teman panitia, terima kasih karena sudah berjuang melaksanakan satu tugas negara yang walaupun gagal, tetapi kemudian informasi itu sangat membantu kita. Baik, jadi sebelum kami kasih kesempatan kepada Timas dan juga panitia dari kecamatan dan kabupaten, Pak Kepala Desa Mamuka kebetulan ada undangan yang harus dihadiri. Beliau komentar dulu sebelum lanjut sehingga tidak terpotong. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Salam untuk kita semua. Salam. Bapak Kadis, Bapak Camat, panitia. Jadi baik, yang pertama saya minta maaf sebelum saya mau ikut terus, tapi memang ada kegiatan untuk masyarakat yang meminta izin untuk saya ikut kegiatan di masyarakat, tetapi sebagai fungsi kontrol DPR saya ingin untuk memberi masukan terhadap persoalan di tubuh. Yang pertama bahwa saya juga mewakili dari fraksi Nasdem. Saya berharap bahwa Pak Ketua untuk tubuh saya berharap panitia dan tingkat kabupaten sampai desa apapun mencari apapun tidak boleh ini pilkada di tubuh tidak boleh ditunda. Karena apa? Itu saja itu akan menambah beban lagi kita ke depan. Dan itu persoalan. Kalau saya lihat dari cerita-cerita ini semua ini hanya sebenarnya ada konspirasi saja. Kok ada desa lain yang seperti ini tubuh kok? Ikut aturan selesai, ya mundur sesuai aturan. Tapi kenapa panitia juga sengaja tidak mau ikut itu? Panitia keras itu, orang dilindungi oleh aturan. Dilindungi oleh aturan. Ada desa lain seperti Bapak, seperti mana? Desa Mama. Itu dilanjut dan ada yang tidak sesuai dengan dia punya persyaratan yang dikasih oleh apa istilahnya itu panitia itu dia dengan sendiri dia gagal. Istilahnya dia punya pengalaman apa semua itu. Tapi ternyata panitia di sini hanya takut bayangan atau karena saya bisa tuduh bahwa panitia bermain juga di dalam ini sengaja mau tunda ini panitia desa. Kenapa tidak berani ditangkap? Bapak belum takut, salah dia. Saya tanya, salah dia. Besok pemilihan kalau tidak ada ini itu nanti masyarakat yang menentukan. Pilih atau tidak pilih itu desa itu masyarakat. Tetapi Bapak belum menentukan orang calon masuk sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam aturan. Begitu. Nah ini tadi bilang ada yang disuruh tunda lagi.
Ya ini kalau Pak Kadis suruh tunda, berarti Pak Kadis ada alasan. Ya ini karena pasti Pak Kadis landasannya apa? Panitia. Nah, panitia di bawah pasti mundur, ya Pak Kadis nanti siapa mau kerja? Berarti panitia ini, saya minta maaf, saya berani tuduh kok, ini panitia ada bermain di belakang untuk meloloskan orang, tidak. Ya. Kalau kita mau lihat tentang pejabat, aturan sudah jelas bahwa memang kalau dia pejabat itu dia bukan kepala definitif, itu dia baru, itu hanya dikasih untuk dia ini saja, untuk dia ikut jabat. Jadi Bapak perlu jangan pakai dasar itu. Akhirnya pakai itu membuat isu-isu yang tidak baik. Akhirnya masyarakat yang sempat tangkap membuat bahwa itu benar. Ya ini panitia, di dalam panitia ada yang orang hukum tuh. Ombo ini saya tahu orang hukum ini. Nah itu bagaimana Bapak bisa ini? Sebenarnya itu dikasih-kasih saja. Siapa yang kriterianya tidak lengkap, dia yang sendirinya dia keluar saja, tidak masalah. Nanti saya mau proses hukum untuk ke depan silahkan. Tapi harus jalan. Bapak dong bikin begini, yang korban siapa? Masyarakat itu gue. Bapak tidak berpikir tentang rakyat, Bapak dong berpikir tentang Bapak dong ego bahwa saya bajingan, bahwa saya bisa batalkan ini. Saya saja, kalau memang itu saya salah, saya hukum. Contoh, kami di tingkat bawah di sana juga, di Gonpatu juga ada itu masalah. Tapi yang harus jalan. Makanya saya bilang Bapak Ketua, kenapa saya mau bicara hal ini? Supaya kita semua itu bisa mengukur ciri-ciri yang jelas bahwa salah-salah benar-benar jalan. Jadi saya berharap bahwa masukan saya ini hanya sedikit saja konkret ini, tetapi saya tidak akan setuju kalau ditubuh batal. Saya minta untuk prosesnya sudah jalan dan ada yang saya minta untuk jalan. Silakan masyarakat mudah terpilih tidak pilih itu urusan. Ya. Masalah hukum apa dimana? Panitia sudah berjalan. Kalau panitia tidak jalan berarti saya tuduh bahwa saya bilang rakyat itu panitia tubuh yang desa yang di desa yang bermasalah. Begitu. Jadi ini keputusan saya usul kepada pimpinan Komisi 1 dan untuk lembaga DPR. Saya dari fraksi Nasdem saya mengusulkan untuk pilkada tubuh apapun terjadi saya minta untuk dari PMD ada Bapak Bang Losor itu sebagai kabar itu coba lihat aturan yang jelas bagaimana untuk tetap tubuh harus jalan. Kan ini sisa pemilihan saja kan ini penetapan saya buat ini. Tapi ini lagi berapa hari saya juga bingung kalau sampai batal berarti ini kegagalan PMD dengan masyarakat tubuh dan khususnya panitia karena tidak mau komit bahwa urus siapa salah siapa benar, tidak mau hanya takut bayangan saja, takut orang pukul atau takut masuk saya, padahal semua ada dalam aturan. Jadi mungkin ini saja Pak Ketua, teman-teman. Itu dia ditutup, diangkat dulu ada istilah PNH, ada PNT sekarang nggak ada penjabat. Dan sesungguhnya itu mau penjabat ada yang sudah penjabat 2-3 kali penjabat. Bapak penjabat ini mungkin sudah penjabat 2-3 kali ya karena ada yang sudah penjabat 2-3 kali, misalnya penjabat di Fukani Bapak juga tulis itu sudah pernah penjabat di Kuatai. Itu besok-besok beliau pulang kampung dan calon itu tidak dihitung periodisasinya. Itu jelas. Dan kalau sudah diklarifikasi demikian, harusnya memang ada yang lolos. Nanti kemudian ada yang kita ini Perhub ini masih ada hal yang perlu kita luruskan soal kesetaraan. Kita Perhub ini Pak Kadis ini harus kita rubah. Memang ada, tapi yang sudah ada memang sudah berjalan, tapi ke depan sebelum 2022 kita harus rubah Perhub ini karena penilaian antara kesetaraan ini menjadi persoalan karena kesetaraan ini oleh undang-undang Sisdiknas ini sama, bobotnya sama. Orang tamat paket C, paket B bobotnya sama dengan karena kenapa dinamakan kesetaraan? Setara. Maka ada orang tamat paket C pun sekarang ada polisi, tentara, malah ada akal. Ada yang sekolah dokter. Karena itu setara. Cuma Perhub kita sudah memberikan pembobotan demikian dalam hal ini panitia kalau membobot ada yang nilai kalau memang tidak salah karena ada Perhub. Tapi ke depan kita akan rubah harus dirubah karena Sisdiknas itu menyetarakan paket C, paket B itu sama. Penilaiannya sama. Nah, nanti ini yang kami ini karena itu kami berharap bahwa ini saya lihat dari sisi tahapan ini pasti harusnya itu tinggal ditarik plenonya di kabupaten, nggak ada masalah Pak.
supaya kemudian orang yang menggugat juga menggugat karena dasar penetapan. Kan harusnya saudara tetapkan dulu, nanti baru digugat, ada pengaduan, kita akan evaluasi lagi. Oh ternyata pengaduannya masuk akal, bolong reposisi dulu, kan ada ruang sampai tanggal 4. Oh ini tolong reposisi kembali karena ada kesalahan. Oke, tadi diceritakan seperti itu, tapi kemudian tidak ditapkan sama sekali. Pak Ketua, ini kelihatannya tidak untuk dilelang dari kami izin untuk. Silakan yang minum dulu. Ya pada porsi yang tepat, karena kecuali force mayor itu. Saya kira protes itu hal yang biasa. Panitia bisa tutup pintu pleno sendiri, karena pleno itu untuk penetapan tanpa harus dihadiri oleh calon. Kalau dalam mekanisme biasa kita undang hadir, tetapi kan ini sudah terjadi. Sebelum ada komentar, silahkan teman-teman. Ataupun dari rambut putih, pasek, silahkan. Panitia dilindungi aturan. Tadi dari penjelasan Pak Ketua Panitia, mohon maaf kalau saya salah tanggap tadi. Sebelum penarikan nomor urut, itu artinya prosesnya terhenti di situ. Prosesnya terhenti di penarikan sebelum penarikan nomor urut. Semestinya ini tidak boleh terjadi. Kalaupun misalnya ada keberatan, saya kira ada ruang pengaduan 8 hari itu. Nah, panitia punya dasar untuk melangkah dengan aturan perda dan sebagainya itu. Kenapa Mama tak? Saya kira tidak ada masalah. Selagi tidak keluar dari rel, saya kira tidak masalah. Dan dalam pencalonan memang, ya kalau lebih dari 5 orang, kita harus legowo untuk tidak masuk. Kita harus legowo, harus berbesar hati untuk saya dulu. Saya kira kita harus legowo. Kalau misalnya merasa dirugikan, kami kira panitia masih membuka ruang untuk itu, dan itu kewenangan panitia. Teman-teman tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Karena Bapak Ibu kerja berdasarkan perda. Karena itu saya kira sama seperti tadi Pak Ketua, saya hanya menegaskan, saya menguatkan kembali Bapak Mama tidak salah. Karena Bapak Mama dilindungi oleh aturan. Kecuali Bapak Mama keluar dari surat sakti berupa perda dan perda, itu Bapak Mama keliru. Tapi selagi masih jalan dalam rel, Bapak Mama jangan takut yang namanya pengadilan. Di pengadilan pun belum tentu orang salah. Saya kembalikan Pak. Panitia tingkat kabupaten, panitia tingkat kecamatan, dan PND. Mengapa di tanggal 9 3 kegiatan dilaksanakan serentak? Itu berdasar dari mana? Tolong dijelaskan. Saat tanggal 9 3 kegiatan dilaksanakan serentak. Peringkingan, penetapan calon, dan penarikan nomor urut. Yang saya lihat di desa lain tidak sama. Untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Jadi kalau dilaksanakan serentak dalam 1 hari, saya pikir ya kurang tepat. Yang berikut, kalau panitia tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ibarat kalau pemilihan umum, PPK berhenti di tengah jalan, apa yang terjadi? Merebutkan calon. Lebih baik berhadapan dengan 1 orang daripada berhadapan dengan semua calon. Harus tetap melanggar. Lebih bagus berhadapan dengan 1 calon daripada harus berhadapan dengan sekian calon yang tiba-tiba panitia berhenti di tengah jalan. Kalau saya dirugikan, saya akan juga. Kalau saya akan lebih rumit. Tetap melanggar. Kalau tiba-tiba panitia berhenti dan tidak melaksanakan pilkada di tanggal 1 Desember, panitia berdasar di aturan yang mana? Apakah ada putusan pengadilan yang melarang panitia untuk stop atau tidak boleh melaksanakan pilkada di tanggal 1 Desember? Harus tetap berjalan. Pimpinan komisi yang selalu mengangkat saya dan membantunya tidak enak. Yang saya hormati pimpinan komisi dengan teman-teman anggota komisi 1. Soalnya singkat tidak ada kata mundur.
maju terus membela yang benar. Karena kalau kita tidak mundur, kita kalah dengan Pak Man Bansai yang seolah-olah bapak-bapak bekerja ini non regular. Pak Man boleh marah, nanti di luar kita jawab. Kenapa saya bilang Pak salah? Bapak Dong pun salah, cuma satu, salah menafsir makna penjabat dengan pejabat. Itu salah. Pejabat tidak sama dengan penjabat. Dan dalam regulasi 3 periode. Kemarin Pak Sek pasti tahu masalah di Polri. Anaknya sekarang anggota DPR di sini. Masalah lebih dan kepala desa juga. Kami komisar kepala sakit di Polri. Ya. Bupati larang tidak boleh pemilihan, tidak kasih dia logistik. Dan sanu menau fatwa noy naik gardu sama tidak pilih. Nanti saya tahu sini bupati. Dan akhirnya bupati kalah. Waktu itu Pak Nixon belum kepala dinas PMD. Karena kita Pak Sol. Ya, itu kami. TTS kalah dengan seorang kepala desa dari Despun. Ya. Kali ini TTS jangan kalah di tubuh oleh seorang Man Bansai. Dari ini saya bicara politik, paman tidak bisa menggugat saya karena saya ada hak imunitas. Paman sudah tahu dalam pembobotan itu kalah. Tapi paman memaksakan kehendak dan kemudian menghimpun masyarakat, membuat onar di sana. Kalau saya yang ketua panitia, saya jalan terus, saya panggil polisi, saya umumkan jalan terus, saya panggil polisi dan dorong. Karena dia membuat keonaran melawan undang-undang pendidikan, undang-undang desa, dan dia melawan Pergub nomor 26 dan nomor 5. Dia melawan. Karena memang bapak-bapak jalan sudah ada aturan ini. Bapak tidak dibikin aturan ini. Itu tentang gejolak ini. Terus seperti apa posisi nanti dinas BMD dengan Pak Samad dan turunannya kemana? Ya jalan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Jangan karena salah paham satu orang lalu kemudian Bapak udah mundur, lalu Bapak udah sudah makan uang negara pasti dibayar kolor, lalu mundur dengan meninggalkan hasil kosong. Itu akan digugat. Jadi jangan terus, hanya saja mekanisme tentu Pak Karis tahu. Misalnya kita bikin pengecualian, mereka ditunda sedikit untuk kembali mengikuti tahapan yang ada. Karena sekarang yang sedang normal, itu yang normal. Sekarang hari kedua kampanye. Nah ini ada sedikit salahnya di situ. Bikin aturan, laporan itu dengan aturan ditunda untuk prosesnya, tapi tetap mereka diberikan ruang untuk memilih. Ya, ini saran saya. Kemudian saya yang terakhir, tadi Pak Ketua Komisi sudah singgung itu. Ya, kenapa Paman dia ngotot, dia harus kalah di pembobotan? Karena Pak Bupati dan turun ke bawah itu bikin aturan yang rancu. Pergub nomor 5 tahun 2018 itu, ini ada sarjana hukum juga, ini ada dulu sih. Dia mengalahkan undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013. Undang-undang ini belum dicabut. Bapak dong melihat dengan Bapak visi sendiri. Pak Bupati juga tugas terlalu banyak, tidak ada komisi-komisi yang handal. Bikin peraturan Bupati dengan menganggap pendidikan formal itu luar biasa, dia hebat di atas, sementara pendidikan non formal dia ada di bawah. Saya pikir ini karena tidak baca undang-undang Sisdiknas. Kemarin di pemandangan fraksi saya tulis, saya lihat waktu rendahnya ada keringat sedikit.
Tapi baik, itu karena memang sebuah evaluasi akan kita buat setelah ini. Maka saya tetap beranggapan bahwa Bapedom bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kita akan revisi ini pada 130 orang yang akan datang. Pas saya ke salon 131 ya, 131 nanti 2000. Nanti pas saya catat itu supaya kita diskusikan dan kita minta Pak Bupati untuk ubah ini. Tidak boleh ada pengobotan paket MB 1 lalu SMP 2 atau 3 paket C dia 2 paket SMA SMK itu 5 orang. Hanya karena masalah suka atau tidak suka. Jadi di situ Pak Man bukan mereka. Saya kasih uang. Bukan mereka karena ini sudah namanya malpraktek. Menelanjangi undang-undang lebih tinggi oleh sebuah keputusan Pak Bupati. Itu hak Pak Mantan Bangsa sudah saya dukung. Ya, tapi yang Pak buat yang bukan ini jadi dulu. Saya rasa ini yang saya sampaikan ada keluaran yang bagus karena dana desa akan kita dapatkan lagi pagu dari pusat. Makanya walaupun di tengah kesulitan kita memproses. Nah kalau tak program di Kuantan ini, ya kami jadi ragu untuk 131 ke depan. Ini pasti solusinya dua. Kalau mau jalan memang sudah lewat tahap, pasti ketesuan sudah cetak ya Pak dulu. Jadi itulah maka ya ini makanya saya langsung feeling ini kita cukup menyesali sehingga ya kalau memang mau jagokan saya punya Pak Ma karena kita kan ya ini jujur dalam komunikasi saya. Tetapi kalau kemudian walaupun saya Pak Man sebagai teman dekat, tetapi kan Gubernur harus jalankan seluruh-seluruhnya juga, ya kan? Nah kalau jalan tidak jalan, ini kan kita mau tahu bagaimana hasil yang ada di tubuh. Tapi itu kan pendapat pribadi saya dan Pak Man, kita kan berteman, kita kaji satu tahun punya. Tapi kan tidak berarti bahwa karena punya dulu lalu Pak Man harus masuk dalam prosedural misalnya. Kita tetap harus sportif. Nah ini sudah terlanjur, nah kita mau bagaimana? Coba-coba dari dinas kita solusi untuk kita putuskan. Itu saya sudah Pak Kadis dulu, nanti Pak Man terakhir. Pak Kadis dulu supaya ada solusi. Sudah begini, dari kita sudah yang garis besar, nanti pada akhirnya akan ada solusi. Sehingga biar dari dinas supaya berimbangkan tadi semua sudah bicara. Nanti setelah itu kita akan kasih lagi kesempatan itu. Ya, cerita tadi ada lupa sepotong. Tenang kita bahwa yang penting kita ada di sini untuk menyelesaikan mencari solusi ini solusi harus kita cari. Tapi kalau dengan pandangan awal ketika Bapak dong cancel saja ini kami sudah anggap bahwa gagal. Dengan panitia kabupaten. Karena kita samakan hanya 2 orang. Bagaimana 2 orang ini bisa jadi panitia Pak? Sesuai dengan aturan kami masuk dalam panitia kabupaten. Kemudian yang kedua menyangkut hal yang sementara kita diskusikan ini, saya pikir seperti yang dikatakan oleh terhormat Bapak Fahik, masuk tugas di lapangan itu tidak sama dengan rumus dan aturan yang ada di dalam MUP. Justru situasi lapangan yang tidak kondusif ini mendesak kami untuk kalau bisa kita tunda. Ini yang menjadi alasan saya. Saya juga waktu itu saya setuju kita tunda. Karena saya berpedoman pada beberapa pengalaman pilkades di tempat lain. Awalnya baik-baik saja, tapi ujung-ujungnya berbahaya. Oleh karena itu saya waktu itu saya setuju kita tunda. Bayangkan Bapak, kalau 2 hari kami tidak makan, tidak minum sampai dari pagi sampai malam, hanya karena mau berdebat dengan seorang mantan saya. Ini saya terus terang di depan Bapak terhormat supaya bisa mengetahui kondisi kami. Dalam berita acara kemarin saya juga ikut tanda tangan karena saya setuju. Daripada kita baru mulai sudah begini sampai penghitungan suara itu lebih gawat
Saya sudah analisa ke sana. Baru calon saja sudah demikian, apalagi kan sampai perhitungan suara. Itu bisa-bisa kami dilempar, Pak. Polisi. Nah kalau lempar ini biar polisi Bapak. Tapi kalau dilempar pada saat malam hari, siapa yang akan tahu bahwa orang ini yang lempar? Tangkap dan horor. Sehingga dengan demikian kami waktu itu memang ikut setuju untuk proses ditunda sampai tahun depan. Tapi kalau tahun depan ya mohon maaf, kalau kita orang timur ini biasa marah itu sampai 7 tahun. Biasa marah itu sampai 7 tahun, termasuk Bapak Loko dan keluarga. Ya itu doa saya. Sehingga dengan demikian kami sih melihat supaya kondisi di sana situasinya kondusif, bahwa baru kita lanjut. Ya itu pemahaman kami seperti itu. Karena bagaimanapun juga selain sebagai panitia kabupaten, saya sebagai penanggung jawab wilayah yang perlu untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat. Itu tugas saya, menjaga keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Sehingga dengan demikian setelah kami berdiskusi bersama, terakhir kami sepakat untuk kami tunda. Ada catatan-catatan yang harus direkomendasi untuk dan pilihan-pilihan ini saya mohon maaf sebagai ketua penyelenggara pilkada untuk pilkada 2021 untuk 450 ini, saya harus menyampaikan tawaran apakah dengan melihat kondisi seperti ini kita bertahan dengan kondisi ini ataukah kita mencari jalan keluar yang terbaik. Dan itulah di saat itu kami rapat internal dengan teman-teman panitia di PUE. Kami memaknai bahwa inilah demokrasi lokal yang punya nuansa tersendiri, dan kasus PUE yang disodorkan di publik TTS itu menguras energi, itu terlalu energi pikiran maupun lain-lain, sehingga dalam posisi itu kami mengakui bahwa ada celah regulasi yang mesti direvisi. Ada celah regulasi yang mesti direvisi untuk bisa mengakomodir dinamika yang berlangsung di tingkat bawah. Tadi seperti pendidikan, strata pendidikan Pergub 5 2018 itu menjadi komitmen kami untuk kita duduk bersama untuk kita melihat, karena ada celah regulasi sehingga ada dinamika di tingkat bawah, dan kita harus bisa mewadahi itu dalam revisi terhadap regulasi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terima kasih atas atensi baik dari Komisi 1 yang sudah mengingatkan kami secara person, karena ada sense of belonging, ada rasa memiliki daerah ini, khususnya untuk kasus pilkada yang ada di PUE. Ya sebenarnya dengan ada beberapa desa, tetapi yang mengurus atensi publik TTS itu, yang mengurus energi itu adalah PUE. Dan ini saya harus secara teknis saya harus bertanggung jawabkan itu kepada, karena ini amanat dari pelaksanaan tugas yang saya harus sampaikan. Dua hal saja Pak Ketua, karena ini hak konstitusi, karena ini hak demokrasi, tetapi hak konstitusi adalah hak yang memang harus diwadahi dalam sisi aturan. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan, pada prinsipnya pemerintah melaksanakan berbagai regulasi yang ada itu berdiri pada sebab mencarikan solusi terbaik dengan tidak mengkhianati aspek normatif. Aspek normatifnya adalah apakah kita lanjut dengan mengabaikan tahapan normatif yang sudah dilaksanakan oleh desa-desa yang lain. Itu hal yang pertama. Yang kedua, apakah dari sisi regulasi tidak cacat prosedural? Kalau dia cacat prosedural, berarti hasil yang diinginkan itu berarti tidak diakui. Ini yang kami harus sampaikan, itu kami dilematis dari sisi pemerintah daerah. Tetapi kami yakin bahwa karena kalau saya ceritakan kronologis dia mulai dari awal, saya mohon maaf itu nanti memakan waktu yang cukup panjang, karena dia mulai dari tahapan ini sampai pada pembobotan. Tadi masukan untuk kami ini kita lihat untuk kita jangan gabung 3 agenda dalam 1 hari. Ini juga kami dilematis karena memang ini pilkades ini dia tertunda dia gelombang ketiga ini tertunda dari 2000 ini, dan dia baru masuk di perubahan APBD 2021, sehingga dari sisi schedule itu sudah tidak memungkinkan untuk kita
step by step mengikuti tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan SK Bupati nomor 227 2021. Itu baru mulai 30 September. Kalau dia mulai dengan 30 September dengan ada beberapa tahapan yang kita harus lalui, ketika kita kembali maka akan terjadi cacat prosedural dan ini tidak diinginkan oleh ruang regulasi. Itu sehingga kami sarankan untuk sambil kita merevisi berbagai perangkat regulasi yang tidak mungkin dirubah, itu Undang-Undang Nomor 6 2014. Turunannya PP tidak mungkin. Yang namanya Perbu itu pasti kita rubah untuk menjawab itu. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa hari ini sebentar sore itu ada 39.000 lebih kertas suara yang harus sudah di dropping dari percetakan ke PND. Karena besok kampanye terakhir, hari terakhir. Kalau kita khususkan tubuh untuk kita lanjut dengan ini, maka dia akan jalan pada tahapan yang mana? Makanya sebenarnya dia akan cacat prosedural. Sehingga tahun depan saya pikir hanya 1-2 bulan. Ya kita syukuri, kami sampaikan ini Pak Ketua, mohon maaf kepada Bapak anggota DPRD bahwa kalaupun kita ini kami akan sampaikan kepada pimpinan, tetapi intinya bahwa secara normatif tidak mungkin dilanjutkan dengan pertama mungkin masukan-masukan yang tadi disampaikan itu kami catat untuk kita revisi. Pak Ketua mohon maaf, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembali lagi bahwa kalau saya sampaikan ini ada 15 item mulai dari tahapan kita gong pilkades mulai ditabuh, kemudian ada riak-riak atau ada dinamika yang tubuh itu Bapak itu dia terjadi pada tahap sudah sebenarnya tidak ada soal pada tahap penetapan bakal calon, penetapan calon dan penarikan nomor urut, pembobotan dan penarikan nomor urut. Itu sebenarnya sedangkan dari tahap awal mulai dari keabsahan dokumen dan lain sebagainya tidak ada soal karena sudah mengikuti tahapan. Katakanlah Perbu kita Perbu 27 di sana dikatakan bahwa rekomendasi Tiwas bersifat final dan mengikat. Itu sudah melewati itu dan pada akhirnya harus tinggal satu langkah penetapan, pembobotan. Karena calon 6 orang, pembobotan disitulah ada dinamika horizontal. Walaupun ada pihak keamanan, tetapi kalau panitia desa tidak diberikan ruang sedikit pun untuk menjelaskan tahapan maupun regulasi, itu berarti tidak bisa. Karena sudah pada tahapan yang memang kami harus duduk bersama dan di saat itu sebagai ketua pelaksana saya menawarkan, saya tidak memutuskan karena standing position saya jelas sebagai ketua penyelenggara, kemudian hadir sebagai panitia kabupaten. Di saat itulah saya harus duduk bersama dengan teman-teman semua komponen yang ada di tubuh untuk kami mengambil langkah yang tentu menurut teman-teman bakal calon bahwa ini tidak arif dan bijaksana. Tetapi dari sisi publik TTS kami mohon maaf, kami bilang kali harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disepakati bersama sebagai payung hukum untuk kami tetap berjalan. Mungkin hanya itu Pak Ketua, saya kembalikan mungkin. Ya, baik, terima kasih. Barangkali tadi ada Pak Boy, ada yang perlu ditambahkan karena dilupakan barangkali, silahkan singkat salah satu saja. Pak Boy atau Pak Ketua? Izin Pak Ketua.